Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egidia Safitri Dewiani. Bersama teman saya Vika Amalia dan Novelia Amanda. Di video kali ini saya akan menerangkan tentang peran Bank Sentral dalam perekonomian. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu Bank Indonesia atau BI sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Sektor perbankan memang memiliki pengaruh terhadap maju atau mundurnya perekonomian dalam suatu negara. Adanya bank sentral itu untuk mengontrol kebijakan dan kestabilan perekonomian negara. Berikut ada peran bank sentral. Yang pertama, menjaga stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan negara. Di mana stabilitas moneter itu yaitu stabilitas harga untuk mengendalikan inflasi. Sedangkan stabilitas keuangan itu berhubungan dengan kestabilan institusi dan pasar keuangan dan tiadanya tekanan dan pergerakan harga yang berpotensi menyebabkan guncangan perekonomian. Bank Indonesia merupakan Bank Sentral Republik Indonesia. Tujuan utama Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan yang dimaksud yaitu mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Dalam mencapainya, BI didukung oleh 3 pilar. Yang pertama, menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang kedua, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang berarti bahwa BI dapat melakukan pengendalian moneter dengan instrumen-instrumennya. Ketiga, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Untuk mencapai tujuan utama Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan rupiah, Bank Indonesia memiliki tugas yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi bank. Dalam konteks bank sentral bertugas untuk pengendalian moneter, maka bank sentral memiliki mandat menjaga kestabilan harga nilai uang atau yang dikenal sebagai stabilitas moneter untuk menjamin tercapainya pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang sustainable. Sedangkan tugas mengenai pengaturan sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang melaksanakan dan memberi persetujuan atau izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, juga mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatan. BI sekaligus menetapkan penggunaan alat pembayaran. Sementara tugas yang ketiga yaitu pengaturan dan pengawasan, berarti Bank Sentral memiliki mandat menjaga kestabilan sistem perbankan dari gangguan individual bank maupun dari gangguan industri. Krisis keuangan global yaitu tahun 2008-2009 menuntut perlunya reformasi atas mandat dan kebijakan Bank Sentral selama ini. Yang pertama, selain mandat stabilitas harga, Bank Sentral juga mendapat mandat baru atau mandat ganda, yakni turut mendukung stabilitas sistem keuangan. Yang kedua, kebijakan makroprudensial diperlukan untuk mengatasi prosiklitas dan resiko sistemik dalam keterkaitan makrofinansial yang sering mendahului dan memperparah krisis finansial. Yang ketiga, stabilitas moneter dan sistem keuangan rentan terhadap volatilitas aliran modal asing, khususnya di negara emergency market economies, dan oleh karenanya perlu manajemen pengendalian aliran modal asing. Selanjutnya yaitu 3 konsepsi yang melandasi bangunan pokok dari bauran kebijakan Bank Sentral yang merupakan tantangan Bank Indonesia dalam mencapai mandat ganda, yaitu stabilitas harga dan stabilitas sistem keuangan. Yang pertama ada kebijakan moneter tetap diarahkan untuk mencapai stabilitas harga dengan memberikan pertimbangan yang lebih pada harga aset atau finansial dan properti. Yang kedua, kebijakan makroprudensial mencakup peraturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan dari perspektif makro dan berfokus pada risiko sistemik dalam rangka mendorong stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga, manajemen aliran modal asing diarahkan untuk memitigasi risiko prosiklitas dan risiko sistematik yang muncul dari akumulasi utang luar negeri dari volatilitas aliran modal asing. Selanjutnya ada kebijakan moneter.
Kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter dapat berupa uang beredar, uang primer atau kredit perbankan, dan suku bunga. Untuk mencapai stabilitas ekonomi makro adalah pengertian kebijakan moneter. Menurut Santoso 2003, pengertian dari kebijakan moneter yaitu kebijakan otoritas bank sentral dalam upaya mengendalikan tingkat moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Sedangkan menurut Yustika dan Erani 2010, kebijakan moneter merupakan suatu proses mengatur cadangan uang suatu negara, seperti meminimalisir tingkat inflasi dan meningkatkan kesejahteraan negara dalam kaitannya dengan tujuan mencapai stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter bersifat dinamis dan selalu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara, karena strategi kebijakan setiap negara diterapkan berbeda-beda, disesuaikan dengan tujuan dan mekanisme transmisi yang berlaku pada perekonomian negara masing-masing. Kebijakan moneter dibagi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif. Pengertiannya yaitu kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi yang antara lain dilakukan melalui peningkatan jumlah uang beredar. Apabila tidak ada kebijakan ini, jumlah uang di suatu negara akan menipis, sehingga transaksi atau jual beli di suatu negara akan terganggu. Yang kedua, kebijakan moneter kongkratif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi yang antara lain dilakukan melalui penurunan jumlah uang beredar, atau biasa disebut kebijakan uang ketat atau tight money policy. Yang selanjutnya yaitu peran bank sentral dalam stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal, sehingga terwujudnya stabilitas sistem keuangan merupakan tanggung jawab bersama di antara otoritas sektor keuangan termasuk Bank Indonesia. Deutsche Bundesbank 2003 menggambarkan stabilitas keuangan sebagai keadaan seimbang sistem keuangan sehingga berfungsi efisien dalam alokasi sumber dan mengelola risiko, dan menjalankan fungsi pembayaran, mampu mengatasi kejutan ekonomi, kebangkrutan, dan perubahan struktural yang mendasar. Miskin 1999 menyatakan instabilitas keuangan terjadi ketika kejutan terhadap sistem keuangan karena masalah arus informasi sehingga sistem keuangan tidak mampu menjalankan fungsinya menyalurkan dana ke dalam investasi produktif. Peran bank sentral dalam mendukung SSK perlu ditempatkan sebagai bagian dari koordinasi kebijakan untuk menjaga SSK di tingkat nasional. Koordinasi kebijakan SSK ditujukan untuk mengelola siklus keuangan, tidak menimbulkan bombas dan risiko sistematik yang berujung pada krisis finansial, sehingga sistem keuangan yang stabil akan menjadi fondasi berjalannya aktivitas ekonomi keuangan yang efisien. Yang selanjutnya, dalam mencapai stabilitas sistem keuangan, MC Farley 1999 menyatakan ada beberapa syarat yang harus ada, yaitu yang pertama, stabilitas lingkungan makroekonomi yang dicirikan dengan rendah dan stabilnya inflasi, suku bunga, dan kuatnya keseimbangan internasional. 2. Kesehatan kondisi lembaga keuangan terkait aspek prudensial, efisiensi, dan tata kelola. Yang ketiga, efisiensi pasar keuangan yang ditandai dengan bekerjanya lembaga keuangan secara efisien. 4. Pengawasan yang baik dan prudent oleh otoritas pengawasan keuangan. 5. Sistem pembayaran yang aman dan akurat. Selanjutnya, kestabilan sistem keuangan merupakan hasil dari suatu proses yang terencana dan merupakan hasil sinergik bank sentral, pemerintah, lembaga keuangan, dan semua pelaku ekonomi. Untuk mencapai dan mempertahankannya diperlukan intervensi kebijakan. Terdapat 4 strategi yang diadop oleh BI dalam usahanya menjaga SSK, yaitu 1. Pemantapan regulasi dan standar sebagai bagian penting untuk mencapai stabilitas keuangan. 2. Peningkatan riset dan surveillance yang meliputi penilaian,
monitoring, pengukuran atas indikator ekonomi yang bisa membawa ketidakstabilan termasuk melakukan stress testing. 3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan otoritas seperti BAPEPAM, LK, dan LPS. 4. Penetapan jaring pengaman dan penyelesaian krisis yang di dalamnya termasuk sebagai fungsi bank sentral dalam Lender of the Last Resort (LOR), fasilitas pembiayaan darurat (FDB), dan mekanisme penggunaan dana publik untuk penyelesaian krisis keuangan. Selanjutnya, BI dalam pengendalian inflasi dan nilai tukar. Hubungan inflasi dan nilai tukar. Inflasi merupakan salah satu faktor yang membuat nilai tukar berubah-ubah. Perubahan inflasi dan nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam perekonomian, salah satunya operasi moneter sebagai pelaksana kebijakan moneter oleh bank sentral. Kebijakan moneter memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas keuangan. Ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi SSK akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Perbaikan masalah inflasi di Indonesia tidak hanya dapat dilakukan dengan instrumen-instrumen moneter, namun juga dengan perbaikan pada sektor real, yaitu dengan sasaran utama meminimalisir hambatan-hambatan struktural dan pada perekonomian nasional Armaja 2004, sehingga merupakan tanggung jawab BI dalam mengatur kondisi tingkat inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah agar stabilitas perekonomian negeri dapat tetap stabil. Selanjutnya, suku bunga. Menurut Lipsey, Raga, dan Gioran 1997, suku bunga adalah harga yang dibayarkan untuk satuan mata uang yang dipinjam pada periode waktu tertentu. Inflasi merujuk pada tingkat kenaikan harga barang dan jasa, sementara suku bunga di Indonesia merujuk pada tingkat bunga yang diatur oleh BI rate atau suku bunga BI. Jika suku bunga tinggi, yang terjadi tingkat konsumsi turun, sehingga inflasi pun turun. Begitupun sebaliknya. Instrumen kebijakan moneter. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter yang bertujuan untuk menjaga laju inflasi. Yang pertama yaitu operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing. Kebijakan pasar terbuka dilakukan dengan cara menjual dan membeli surat-surat berharga oleh Bank Indonesia dengan memperhatikan jumlah uang beredar. Jika jumlah uang beredar dianggap terlalu banyak, dikhawatirkan terjadinya inflasi. Maka Bank Indonesia menjual sertifikat Bank Indonesia dengan tingkat bunga tinggi, sehingga masyarakat mau membeli dan jumlah uang beredar pun berkurang. Tetapi sebaliknya, jika jumlah uang beredar dianggap kurang, maka Bank Indonesia akan membeli surat berharga pasar uang, sehingga jumlah uang beredar di masyarakat bertambah. Yang kedua yaitu giro wajib minimum. Penetapan cadangan wajib minimum dimaksudkan agar bank selalu dalam keadaan sehat. Hal ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam surat keputusan Direksi Bank Indonesia yang mengatakan bahwa Bank Umum wajib menyediakan modal minimum sebesar 4% dari aktiva tertimbang menurut risiko ATMR. ATMR merupakan penjumlahan aktiva neraca dan aktiva administrasi. Yang ketiga yaitu fasilitas diskonto. Kebijakan diskonto dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga deposito berjangka. Jika jumlah uang beredar dianggap terlalu banyak, maka suku bunga sertifikat Bank Indonesia dinaikkan. Akibatnya suku bunga deposito berjangka naik dan jumlah uang beredar akan turun. Tapi jika jumlah uang beredar dianggap kurang, suku bunga sertifikat Bank Indonesia diturunkan supaya tingkat suku bunga deposito berjangka turun dan diharapkan masyarakat mencarikan depositonya kembali. Yang keempat yaitu pengaturan kredit atau pembiayaan. Pengaturan kredit atau pembiayaan perlu karena pemberian kredit yang melebihi batas kewajaran kepada peminjam
merupakan salah satu penyebab utama kegagalan usaha bank. Dengan demikian, bank wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian secara sungguh-sungguh dalam pemberian kredit. Di antaranya dengan cara menghindari konsentrasi pemberian kredit dan penyebaran pemberian kredit. Selanjutnya, Inflation Target Framework. Sejak 1 Juli 2005, Bank Indonesia menerapkan secara formal kerangka kebijakan moneter Inflation Target Framework. Setelah sebelumnya menggunakan kerangka kebijakan moneter dengan uang primer base money sebagai sasaran kebijakan moneter. Dalam kerangka ini, inflasi merupakan sasaran yang diutamakan atau overriding objective. Inflation Target Framework diimplementasikan dengan menggunakan suku bunga kebijakan sebagai sinyal kebijakan moneter dan suku bunga pasar uang antar bank sebagai sasaran operasional. Kerangka fleksibel ITF dibangun berdasarkan 5 elemen pokok. Yang pertama, strategi penargetan inflasi atau inflation targeting sebagai strategi dasar kebijakan moneter. Yang kedua, integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial untuk memperkuat transmisi kebijakan dan sekaligus mengupayakan stabilitas makroekonomi. Yang ketiga, peran kebijakan nilai tukar dan arus modal dalam mendukung stabilitas makroekonomi. Yang keempat, penguatan koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan pemerintah untuk pengendalian inflasi maupun dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Yang kelima, penguatan strategi komunikasi kebijakan sebagai bagian dari instrumen kebijakan. Peran Bank Sentral terhadap perekonomian. Kestabilan harga menjadi hal yang sangat penting karena inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, koordinasi kebijakan makroekonomi diperlukan untuk mengelola siklus ekonomi agar tidak menimbulkan ketidaksinambungan internal yaitu inflasi tinggi. Dalam konteks Bank Sentral bertugas untuk pengendalian moneter, maka Bank Sentral memiliki mandat untuk menjaga kestabilan harga atau nilai. Kestabilan nilai rupiah tercermin dari tingkat inflasi dan nilai tukar yang terjadi. Inflasi yang relatif rendah dan stabil akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas harga ini diperlukan untuk menjamin tercapainya pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang sustainable. Berikut yang telah dapat kami sampaikan. Jadi jika dapat kita simpulkan bahwa peran Bank Indonesia terhadap perekonomian sangatlah kompleks atas apa yang dilakukan, yang tentunya sejajar dengan tujuan memajukan perekonomian negara, terutama berkaitan dengan peran Bank Indonesia dan tugas-tugasnya yang telah kami sampaikan tadi. Kurang dan lebihnya dari kelompok kami mohon maaf dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.